Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Perkenalkan, nama saya Dewi Siti Fatimah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai penggunaan have or has dalam bahasa Inggris. Dengan metode ini, saya menggunakan metode Content and Language Integrated Learning. Untuk itu, mari kita simak penjelasannya. Nah, di sini saya menuliskan has or have. Nah, fungsi has or have di sini berfungsi sebagai kata kerja pertama dan sebagai kata kerja bantu atau auxiliary verb. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dulu yang bagian pertamanya dulu ya. Bagian pertama yaitu penggunaan pada simple present tense atau tepatnya penggunaan sebagai kata kerja bentuk pertama. Nah, jika penggunaannya sebagai simple present tense atau sebagai kata kerja pertama, maka have dan has di sini memiliki artinya adalah mempunyai atau memiliki. Nah, sebelum membahas ke sana, kita harus mengetahui dulu have dan has itu pasangan subjeknya dengan yang mana. Nah, untuk have di sini pasangan subjeknya ada I, you, we, they. Nah, jadi I have, you have, we have, and they have. Nah, untuk has di sini subjeknya dari singular person atau kata ganti orang ketiga ya. Jadi she has, he has, it has, someone has. Someone di sini nama seseorang. Seperti nama saya kan Dewi, bisa Dewi has bla bla bla. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui, karena kita membahas fungsi have sebagai present tense atau sebagai bentuk kata kerja pertama, bisa kita lihat ya di sini have dan has itu sebagai kata kerja pertama. Kata kerja keduanya adalah have, kata kerja ketiganya had, dan verb ing-nya yaitu having. Nah, yang ini kita singkirkan dulu, kita fokus kepada bagian ini. Oke. Seperti yang sudah saya katakan tadi, fungsi pertama penggunaan have atau has itu sebagai kata kerja pertama yang atau pada penggunaannya pada simple present tense. Nah, contohnya I have a book. Di sini artinya saya memiliki sebuah buku. Bagaimana dengan she? Nah, kalau she karena she di sini menggunakan has, jadi tidak bisa pakai she have a book, tapi pakai she has a book. Nah, oke. I have a book di sini merupakan kalimat positif. Di mana-mana ada positif, pasti di sana ada negatif dan interrogatif. Lalu apa sih negatifnya dari kalimat I have a book? Kita tinggal menambahkan not saja. I have not a book. Atau bisa disingkat dengan Nah, kalimat negatifnya I have not a book atau disingkat dengan I haven't a book, yang artinya saya tidak punya atau saya tidak memiliki sebuah buku. Nah, untuk kalimat interrogatifnya kita menambahkan dengan do. You have a book. Nah, apakah kamu mempunyai sebuah buku? Jika punya, maka jawabannya yes, I do. Jika tidak, maka jawabannya no, I don't. Seperti itu. Nah, ini untuk contoh dari have yang pasangannya menggunakan subjek I. Sekarang kita akan menjelaskan has dengan menggunakan pasangan subjeknya yaitu she. She has a book. Dia memiliki sebuah buku. Di sini kalimatnya posisinya sebagai kalimat positif. Kita rubah menjadi kalimat negatif. She has not a book. Nah, untuk kalimat
interrogatifnya. Does she have a book? Nah, di sini she has not a book itu bisa disingkat, has not-nya bisa disingkat menjadi hasn't. Sini artinya dia tidak mempunyai sebuah buku. Nah, untuk kalimat interrogatifnya, does she have a book, yang artinya apakah dia memiliki sebuah buku? Jika yes, maka jawabannya yes, she does. Jika tidak, maka jawabannya no, she doesn't. Seperti itu. Nah, jadi ini merupakan penggunaan have or has dalam bahasa Inggris yang berfungsi sebagai kata kerja pertama atau pada simple present tense. Nah, tadi kita sudah membahas penggunaan atau fungsi have atau has sebagai kata kerja pertama pada simple present tense. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai have atau has berfungsi sebagai auxiliary verb atau kata kerja bantu pada present perfect tense. Nah, kalau posisinya sebagai auxiliary verb, maka have atau has di sini artinya bukan punya, memiliki atau mempunyai lagi, tapi di sini artinya telah atau sudah. Nah, sama seperti yang tadi, have dan has di sini pasangan subjeknya. Untuk have ada I, you, we, they. Untuk has ada she, he, it, dan someone. Someone di sini nama seseorang. Misalkan Irma has, gitu. Nah, untuk have di sini jadi I. Nah, untuk auxiliary verb di sini maka dibarengi atau diikuti dengan bentuk kata kerja ketiga. I have bentuk kerja ketiga. You have bentuk kerja ketiga. We have kata kerja ketiga. They have bentuk kata kerja ketiga. Begitupun dengan ini. She has bentuk kata kerja ketiga. He has bentuk kata kerja ketiga. It dan someone juga nanti has di sininya bentuk kata kerja ketiga. Nah, di sini have kan artinya telah atau sudah. Tergantung enaknya tergantung enaknya pakai telah atau sudah. Tapi kan telah dan sudah di sini mananya sama kan? Nah, have not tidak telah atau tidak sudah. Terus have you telahkah bla 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 atau sudahkah bla bla bla. Nah, untuk itu mari kita masuk ke bagian contoh. Okay, for example, I have eaten. Have di sini artinya sudah atau telah. Kenapa? Karena berfungsi sebagai kata kerja bantu atau auxiliary verb. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang mana auxiliary verb di sini have diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Nah, ini eaten sebagai kata kerja bentuk ketiga dari eat, ate, eaten. Ini kata kerja pertama, ini kata kerja kedua, dan ini kata kerja ketiga. Maka yang kita gunakan adalah kata kerja ketiga karena aturannya have diikuti, have or has diikuti kata kerja bentuk ketiga. Ini kita coret saja. Nah, ini merupakan contoh kalimat positif. Sekarang kita lanjut kepada contoh kalimat negatif. I have not eaten. Saya tidak sudah atau tidak telah makan. Ini have not seperti biasa bisa disingkat menjadi haven't. Oke. Lanjut kepada kalimat interrogatif. Langsung saja. Have you eaten? Sudahkah kamu makan? Atau telahkah kamu makan? Maka jawabannya jika yes, maka yes, I have.
Jika tidak, no, I have not. Seperti itu. Sekarang kita lanjut kepada yang has. Nah, has di sini sama seperti halnya dengan have, yang mana diikuti bentuk kata kerja ketiga karena ini has-nya posisinya sebagai auxiliary verb atau sebagai kata kerja bantu. Nah, untuk visit di sini kata kerja pertamanya visit, keduanya visited, dan ketiganya visited. Oke. Verb 1, verb 2, verb 3. Meskipun kata kerja pertama dan kata kerja ketiga sama, tapi kita harus tetap fokus menggunakan kata kerja ketiga. Oke. She has visited the US. Di sini sebagai kalimat positif. Yang artinya dia telah mengunjungi Amerika Serikat. Untuk kalimat negatifnya tinggal ditambahkan not atau disingkat hasn't. Sama visited the US. Oke. Dia tidak telah atau tidak sudah mengunjungi Amerika Serikat. Selanjutnya untuk interrogatifnya, has she visited the US? Maka jawabannya jika ya, maka yes, she has. Dan jika tidak, maka no, she hasn't. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita mempelajari fungsi dari has dan have sebagai yang pertama sebagai bentuk kata kerja pertama atau penempatannya pada simple present tense, dan yang kedua fungsinya sebagai kata kerja bantu atau auxiliary verb, penempatannya pada simple present perfect tense. Nah, kita masuk kepada latihan soal. Nah, kita simak terlebih dahulu ya soal-soalnya. Nanti ada 15 soal. Saya menuliskan 8 soal pertama terlebih dahulu. Jangan sampai ketukar penempatan have atau has pada kalimat-kalimat berikut ini. Oke, kita perhatikan terlebih dahulu sebelum kita bahas soal-soal berikut ini. Kita bahas satu-satu terlebih dahulu ya. Untuk soal pertama, di sini ada I bla 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 a car. Nah, karena di sini tidak ada bentuk kata kerja ketiga, berarti di sini fungsinya sebagai present tense. Maka sudah pasti karena pasangan dari I itu adalah have. Jangan sampai pakai has ya, karena tidak nyambung. Oke, lanjut kepada soal kedua. Joe bla bla a new pen. Nah, Joe di sini berarti sebagai kata orang ganti. Berarti has. Joe has a new pen. Good. Nomor 3. Alex and Alvin. Maka di sini have or has. Have ya. Kenapa have? Kan mereka Alex dan Alvin itu nama atau someone. Nah, karena Alex dan Alvin ini dua orang, jadi kedudukannya tidak singular lagi, melainkan plural karena terdiri dari dua orang, Alex and Alvin. Maka pakai have karena di keterangannya has itu berfungsi untuk singular atau kata ganti orang ketiga. Seperti itu. Lanjut kepada nomor 4. My mother. Nah, my mother di sini berarti has atau have? Has. My mother has a new pen. Nah, lanjut kepada nomor 5. Your parents. Your parents di sini has or have? Have dong. Kan? Bapakmu, orang tuamu
bapak ibumu. Your parents have 10 lamps. Number 6, my brother has a pencil. Pakai has ya. So I don't. Di sini I don't has or I don't have. Ayo, I don't have dong. Kenapa? Kan ininya I. Oke, nomor 8. Tony doesn't have. Kenapa enggak has? Karena ini bentuk kalimat negatif. Kalau kalimat negatif sudah diwakilkan oleh ini. Jadi kesananya tetap aja Tony doesn't have a book. Seperti itu. Okay, for the next questions. They don't have or has. Yang pasti have. Oke, mereka tidak memiliki 3 buah bantal. Oke, what does Siti have or has? Have. Pasti kalian mengiranya has ya. Kenapa? Karena ada Siti-nya sebagai kata ganti orang ketiga. Tidak seperti itu, karena ini bentuknya interrogatif atau kalimat tanya. Maka, what does Siti have for lunch? Nah, ini baru di sini. She has some eggs. Gitu. Artinya, apakah Siti mempunyai makanan untuk makan siang? Nah, jawabannya she has some eggs. Dia memiliki beberapa telur. Nomor 11. What do we? Ini udah jelas ya. Have for dinner. Karena have pasangan subjeknya I, you, we, they. So, does the cat? Coba di sini have or has? Has. Have. Kenapa? Karena ini bentuknya interrogatif. Begitu. So my teacher doesn't have. Jangan doesn't has ya. Karena udah diwakili sama ini. Sebagai bentuk kalimat negatif. My teacher doesn't have a pencil. So number 14. Does your father have or has? Have. Ayo, pintar. Have. Jangan has ya, karena interrogatif. So, the last number is, does he? Aduh, ini mah gampang banget, langsung aja. Have or has? Has. Have dong. Kan interrogatif. Meskipun he, tapi karena ini interrogatif, maka have. Begitu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dimengerti ya. Nah, setelah kita mempelajari, memahami, dan mengisi soal-soal tadi, maka kita setelah ini akan mempelajari mengenai lagu. Lagu ini berisi mengenai penggunaan subjek pada has dan have. Nah, nanti setelah ini akan saya tampilkan lagunya ya. Jangan kemana-mana. Online English Learning for Children. Here we go. I have, you have, we have, they have, but Peter Pumpkin has. He has a nose. He has 2 eyes. He has 2 arms. He has a head. I have, you have, we have, they have, but Peter Pumpkin has. He has 2 ears.
He has a mouth. He has a mouth. He has some hair. He has some hair. Now shake it everywhere. Everybody sing from the top. I have, you have, we have, they have, but Peter Pumpkin has. I have, he has, you have, she has, we have, it has, they have, she has. Nah, bagaimana lagunya? Mudah-mudahan dari lagu tersebut kita bisa makin memahami pasangan dari subjek have or has atau penggunaan dari has or have itu sendiri ya. Nah, dari sana juga kita bisa mengambil beberapa kosakata yang mungkin belum kita ketahui gitu. Jadi mohon disimak kembali lagunya ya. Nah, selain lagu yang tadi, saya memiliki satu buah lagu lagi. Biar apa? Biar lebih matang lagi ya menghafal sambil bernyanyi. Jadi, mari kita belajar sambil bernyanyi bersama-sama. Selamat mendengarkan. Star, and you have a star. He has a heart, and she has a heart. We have stars and they have hearts. We have stars and they have hearts. It has a star. It has a star. I have a heart, and you have a heart. We have hearts and they have stars. We have hearts and they have stars. I have a heart, and you have a heart. We have hearts. Bagaimana? Keren-keren kan lagunya? Nah, dari kedua lagu tersebut, pasti kita lebih paham ya cara membedakan pasangan subjek untuk have dan has. Jadi, jangan ketukar lagi ya. Oke, selain dari kedua lagu tersebut, setelah ini saya mempunyai satu buah cerita yang mana penulisan pada cerita tersebut sangat sesuai dengan aturan grammar present perfect tense yang mana yang sudah kita pelajari ya, bahwa salah satu fungsi dari have atau has ini dia berfungsi sebagai auxiliary verb atau kata kerja bantu pada simple present perfect tense. Untuk itu, mari kita simak videonya ya. What have you done lately? It's Saturday morning. Andrew and Maria are doing their chores. Their mother has asked them to do that. That has been a hard job for me to do. Mom has given me so many chores. I have to take the dog for a walk now. I have come home. But where have you been? I have been to the grocery store. Have you bought bread and oil? Yes, I have. Have you fixed the faucet? Yes, I fixed it finally. It seems to be working fine now. I'm so happy to hear that. And have you also mowed the lawn? No, I haven't done that yet, but I'm going to do it now.
Maria, have you seen Andrew? He has just taken the dog out for a walk. I see. Have you finished cleaning your room yet? Yes, I have folded my clothes and I've put them away. I have made my bed and I have vacuumed the floor. But you haven't taken out the trash. Oh, you're right. I haven't done that yet. And what about dusting the shelves? I've already done that. You've done a good job. Let me give you a hug. Oh, you have already come back, Andrew. I've had such a busy day. Mom, you've given me too many chores. I have given you the same chores as usual, Andrew. You haven't complained so much before. Has something happened? I've had a busy week and I'm a little tired. Then get some rest. You have done enough for today. I'm proud of you. It's 5 p.m. Everybody is in the living room. The bell is ringing. I wonder who it is. Mom, Dad, have you invited anyone over? It's a surprise. Their cousins have come over with their parents. Maria and Andrew are surprised to see them. I'm so glad you finally arrived. We've missed you. We've missed you too. I've brought you some delicious cookies. Please help yourselves. Thanks, Auntie. We haven't seen you in a while. What have you been up to? We've done a lot of fun things lately. We have gone sailing in a yacht, and we visited a museum. Have you ever been on a yacht? No, we haven't, but we have been on a ship once. And guess what? I have learned to swim this week. You know, I have always wanted to be able to swim. That's so great. I'm really happy for you. What about you? What have you done lately? Well, I've participated in a singing competition this week, and I've won. Wow, congrats! You have the most beautiful voice I have ever heard. So you have finally overcome your fear of singing in front of a lot of people. That's right. I have stopped being afraid now. What about you, Bridget? You said you wanted to take violin lessons. Have you started yet? Oh yeah, I have already had 2 lessons. I love playing the violin. And I have joined a soccer team this week. You know, I have always wanted to join a soccer team. Yes, we know that. Your dream has finally come true. What about you two? What are your greatest dreams? Well, my dream is to be able to go to Egypt one day. Have you ever been there? No, we haven't, but our parents have been to Egypt. They have seen the pyramids in the desert. And they have ridden a camel. They have traveled a lot and they have done many amazing things. We have only been to Mexico and Canada so far. We've been to France, and we've seen the Eiffel Tower. Wow, that's so cool. Oke, nah jadi cerita tersebut itu berjudul What Have You Done Lately? Yang mana artinya pekerjaan apa saja sih yang sudah kamu lakukan di akhir pekan ini? Nah, jadi isi dari cerita tersebut menjelaskan bahwa ada sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan kedua anak. Anak tersebut yang satu bernama Andrew, yang kedua bernama Maria. Nah, di akhir pekan tersebut mereka melakukan pekerjaan rumah seperti bersih-bersih rumah, merapikan pakaian, membuang sampah, dan sebagainya.
Kemudian pada pukul 5 sore ketika mereka sedang santai di ruang tamu, ada yang berkunjung ke rumah mereka dan ternyata anak itu, kedua anak tersebut adalah teman dari mereka. Kemudian mereka mengobrol berempat antara Andre dan Maria dan kedua temannya tersebut. Nah, di akhir pekan kemarin katanya salah satu dari mereka ada yang berkunjung ke museum, ada yang berlayar di kapal pesiar, kemudian ada yang belajar berenang, ada yang mengikuti lomba nyanyi juga dan ternyata menang katanya. Kemudian ada yang latihan bermain viola, kemudian ada juga yang bermain sepak bola. Nah, jadi itu yang mereka lakukan di akhir pekan kemarin, Mas. Kemudian, nah setelah kita memperhatikan cerita tersebut, pada masing-masing kalimat terdapat simple present perfect tense. Benar tidak? Benar ya. Yang mana simple present perfect tense tersebut menjelaskan kegiatan yang telah mereka lakukan pada saat itu. Nah, penulisan present perfect tense tersebut ditandai dengan tulisan warna merah yang mana have or has tersebut kan diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Jadi, di sana terdapat banyak kalimat yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat bentuk dari present perfect tense. Have or has diikuti kata kerja bentuk ketiga. Oh, seperti itu. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan banyak manfaatnya untuk kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dimengerti oleh kita semua. Amin. Mohon maaf ya bila banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fadila, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penggunaan was dan were dalam bahasa Inggris. Oke, kita langsung saja mulai. Yang pertama, fungsi was dan were. Di sini ada dua fungsi utama was dan were. Yang pertama adalah digunakan pada past time atau past tense. Dan yang kedua, digunakan sebagai auxiliary verb atau kata kerja bantu atau be. Nah, yang pertama-tama akan kita bahas yaitu was dan were yang digunakan pada past time atau past tense. Sebelum membahas mengenai penggunaannya pada simple past tense, kita harus mengetahui penggunaan subjek pada was dan were. Yang pertama ada was. Penggunaan subjeknya yaitu dengan menggunakan I, he, she, dan it. Jadi ketika menggunakan subjek I, kita harus menggunakan was. He was, she was, dan it was. Sementara pada penggunaan were, subjek yang digunakan yaitu you, we, dan they. Jadi ketika menggunakan you, kita menggunakan were. You were, we were, dan they were. He dan she juga bisa diganti menjadi nama orang, seperti Aldi was, atau Rina was. Lalu bisa juga menjadi somebody was, atau nobody was, atau anybody was, seperti itu. Oke, kita langsung saja pada contoh kalimat penggunaan was dan were pada simple past tense. Contoh kalimat yang pertama yaitu yesterday
Anna was so sad because she fell. Bentuk kalimat negatifnya, kita hanya perlu menambahkan kata not setelah kata was. Sehingga bentuk kalimat tersebut menjadi yesterday Anna was not so sad because she fell. Ini bentuk kalimat negatifnya. Arti dari kalimat tersebut yaitu kemarin Anna tidak begitu sedih karena dia terjatuh. Sedangkan bentuk kalimat tanyanya yaitu was Anna sad because she fell. She fell yesterday. Nah, ini bentuk kalimat tanyanya. Artinya, apakah Anna sedih karena ia terjatuh kemarin? Jika jawabannya iya, maka kita hanya perlu menjawab yes, she was. Jika jawabannya tidak, yaitu kita harus menjawab no, she wasn't. Seperti itu. Contoh kalimat selanjutnya yaitu Rina and Rini were at home when Ali visited their house. Nah, contoh kalimat ini menggunakan were. Ini adalah bentuk kalimat affirmative. Jika yang mengubah kalimat tersebut menjadi kalimat negatif, maka seperti sebelumnya, kita hanya perlu menambahkan not di setelah kata were, sehingga kalimat tersebut menjadi kalimat negatif. Nah, kalimat tersebut menjadi Rina and Rini were not at home when Ali visited their house. Sementara itu, untuk mengubah kalimat tersebut menjadi kalimat tanya, maka bentuknya menjadi were Rina and Rini at home when Ali visited their house? Nah, jawabannya, jika jawabannya iya, maka mereka menjawab yes, they were. Nah, they ini diganti, Rina dan Rini diganti menjadi they karena mereka plural atau jamak. Pun dengan jawaban tidak, tetap sama menggunakan they, menjadi no, they were not, atau no, they weren't. Penggunaan was dan were selanjutnya, yaitu ada dalam kalimat pasif simple past tense. Nah, contoh kalimatnya, Lily was voted as the most quiet girl in the class. Ini bentuk kalimat positifnya. Jika diubah ke dalam bentuk kalimat negatif, maka kalimatnya menjadi Lily was not voted as the most quiet girl in the class. Jadi, seperti sebelum-sebelumnya, kita hanya perlu menambahkan kata not setelah kata was. Di sini, was digunakan karena subjeknya hanya satu orang, yaitu Lily. Untuk mengubahnya ke dalam bentuk kalimat tanya, maka kalimatnya menjadi was Lily voted as the most quiet girl in
jawabannya jika iya, maka yes, she was. Dan jika tidak, maka no, she wasn't. Wasn't. Seperti itu. Nah, penggunaan was dan were dalam kalimat pasif ini memiliki rumus, yaitu subject plus was or were plus verb 3. Seperti kalimat pasif lainnya, setelah was atau were menggunakan kata kerja ketiga atau verb 3, yaitu voted, voted, dan voted. Begitu. Contoh kalimat selanjutnya yaitu menggunakan were. Di sini contoh kalimatnya yaitu Rara and Rian were caught cheating on the exam. Artinya, Rara dan Rian tertangkap menyontek atau berbuat curang saat mereka sedang ujian. Jika ingin mengubah kalimat ini ke dalam bentuk negatif, kita perlu menambahkan kata not setelah kata were, yaitu menjadi Rara and Rian were not caught cheating on the exam. Nah, arti kalimat ini yaitu Rara dan Rian tidak tertangkap ketika mereka mencontek selama ujian. Untuk mengubah kalimat ini menjadi kalimat tanya, yang perlu kita lakukan yaitu mengubahnya menjadi seperti kalimat ini. Were Rara and Rian caught cheating on the exam? Begitu. Jika jawabannya iya, maka yes, they were. Dan jika jawabannya tidak, maka no, they were not. Rumus yang digunakan menggunakan were juga sama dengan rumus yang digunakan saat menggunakan kalimat yang menggunakan kata was tadi, yaitu subject plus was atau were plus verb 3. Begitu. Contoh kalimat selanjutnya yaitu penggunaan was dan were dalam kalimat past continuous tense. Di sini contoh kalimatnya yaitu Alisa was drawing when her mother called her. Artinya, Alisa di sini was memiliki arti sedang. Ini terjadi pada masa lampau, namun ketika itu ia sedang melakukan kegiatan tersebut. Jadi artinya Alisa sedang menggambar ketika ibunya memanggilnya. Untuk mengubah kalimat ini ke dalam bentuk negatif, yaitu menjadi Alisa was not drawing when her mother called her. Jadi kalimatnya berubah seperti itu, yang artinya
Alisa tidak sedang menggambar ketika ibunya memanggilnya. Bentuk kalimat tanyanya yaitu was Alisa drawing when her mother called her? Jika ia sedang menggambar, maka jawabannya yes, she was. Dan jika ia tidak sedang menggambar, maka jawabannya no, she was not. Begitu. Rumus yang digunakan di sini yaitu subject plus was or were plus verb aim. Pun sama halnya dengan menggunakan were, kita menggunakan rumus yang sama, yaitu subject was or were plus verb aim. Nah, selanjutnya, setelah membahas penggunaan was dan were pada kalimat past tense dan juga fungsinya sebagai auxiliary verb, kita akan melakukan latihan dengan menjawab soal-soal berikut agar pemahaman kita terhadap fungsi dan penggunaan was dan were dalam kalimat past tense menjadi lebih baik lagi. Berikut soal-soal latihannya. Ada total 12 soal yang akan ditampilkan. Yang perlu kita lakukan hanyalah mengisi bagian yang digarisbawahi atau dikosongkan dengan kata was atau were. Ingat, untuk membedakan penempatan was dan were, yang paling harus diperhatikan adalah subjeknya. Oke, pertama-tama mari kita simak latihan soal berikut ini. Bagaimana? Apa kalian sudah bisa mengisi bagian-bagian kosong pada soal-soal tadi? Kalau belum, kita akan menonton beberapa video animasi agar kalian lebih paham lagi sebelum kita menjawab pertanyaan dari latihan soal tadi. Oke, disimak baik-baik ya. Where was I yesterday? Yesterday, yesterday. I was at the amusement park and the shop. I was at the amusement park and the shop. Where were you yesterday? Yesterday, yesterday. You were at the zoo and the park. You were at the zoo and the park. Where was she yesterday? Yesterday, yesterday. She was at the theatre and the swimming pool. She was at the theatre and the swimming pool. Where was he yesterday? Yesterday, yesterday. He was at the school and the library. He was at the school and the library. Where were they yesterday? Yesterday, yesterday. They were at the hospital and the house. They were at the hospital and the house. Nah, pada video pertama yang berjudul Where Were You Yesterday atau yang dalam bahasa Indonesia berarti Kamu di Mana Kemarin, menceritakan tentang keberadaan karakter-karakter animasi di dalam video satu hari sebelumnya, yaitu pada hari kemarin. Nah, karakter-karakter tersebut berada di tempat-tempat yang berbeda-beda. Ada yang di taman hiburan,
ada yang sedang berbelanja, ada yang sedang berkunjung ke kebun binatang, dan ada juga yang sedang di taman. Sementara itu, karakter lainnya yang menggunakan kata ganti she dan he berada di bioskop, di kolam renang, di perpustakaan, dan di sekolah. Dan yang terakhir adalah penggunaan pada subjek they yang berada di rumah sakit dan di rumah. Oke, selanjutnya kita tonton video yang kedua. When do we use? When do we use? When do we use? Was or were? When do we use? When do we use? Was or were? When do we use? When do we use? Was or were? We use was for something singular. We use were for a plural. Singular means one. Plural means more than one. I was, we were, she was, you were, he was, they were, the king was, the mice were, they were, my dog was, the cats were, my sister was, your friends were, the house was, his shoes were, the queen was. We use were with you because you can be plural or singular. We use were with you because you can be plural or singular. You were very cheeky, you naughty dogs. You were amazing, my little cat. You are all in trouble, boys and girls. You were very beautiful, your majesty. The footballers were, the window was, the brothers were, the Karen was. You were, my bag was, the king and queen were, the mouse was, my pencil was, the chairs were, your drink was, the clocks were, an ant was, the cars were, the swimming pool was, my doors were. When do we use? When do we use? When do we use? Was or were? You can never ever ever say was you. You can never ever ever say you was. You can never ever ever say we was. You can never ever ever say they was. You can always 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 say were you. You can always 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 say you were. You can always 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 say we were. You can always 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 say they were. When do we use? When do we use? When do we use? Was or were? Now you know! Nah, video tersebut menjelaskan tentang bagaimana penggunaan was dan were. Selanjutnya, kita akan menonton video yang terakhir. Yesterday, last week, yesterday, last week, I was, you were, he, she, and it was, we were, you were, they were, I was, you were. Yesterday, last week, yesterday, last week, I was, yesterday, you were, he, she, and it was, yesterday, we were, last week, you were, yesterday, they were, last week, I was, yesterday, you were. Bagaimana? Tentunya setelah menonton 3 video tadi, kita menjadi lebih paham tentang penempatan was dan were dalam kalimat-kalimat ya. Sekarang kita akan membahas jawaban dari pertanyaan
Soal yang pertama, my mother blah 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 giving a lecture last week. Nah, kita dapat melihat bahwa subjeknya adalah my mother, yaitu orang ketiga. Jadi, jawabannya adalah my mother was giving a lecture last week. Soal yang kedua, cakes blah 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 my favorite dessert when I blah 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 a kid. Cakes di sini bentuknya jamak, yaitu lebih dari satu. Jadi, kita mengisi bla 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 setelah cakes dengan were. Cakes were my favorite dessert when I di sini itu orang pertama, jadi diisi dengan was. Sehingga cakes were my favorite dessert when I was a kid. Nomor 3, we blah 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 in Jakarta 2 days ago. Nah, kita dapat melihat bahwa subjeknya adalah we. Jadi, yang diisi adalah were. Sehingga jawabannya menjadi we were in Jakarta 2 days ago. Nomor 4. Last week, the girl blah 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 too lazy to finish her assignments. Di sini subjeknya adalah the girl atau orang ketiga, sehingga kita mengisinya dengan was. Jadi, last week the girl was too lazy to finish her assignment. Nomor 5. It blah 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 raining yesterday. Nah, di sini subjeknya menggunakan it, sehingga kita mengisi titik-titik di bawah itu dengan was. Jadi, it was raining yesterday. Nomor 6. Some monkeys blah 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 doing a show talent at the circus when we came to the carnival. Di sini subjeknya adalah some monkeys, yaitu beberapa ekor monyet, yang artinya jamak. Sehingga kita mengisi titik-titiknya dengan were. Jadi, some monkeys were doing a show talent at the circus when we came to the carnival. Soal selanjutnya, nomor 7. My sister blah 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 dancing at the ball last night. Di sini subjeknya adalah my sister, yaitu orang ketiga. Jadi, kita mengisi bla 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 dengan was. My sister was dancing at the ball last night. Nomor selanjutnya, you bla 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 at the cinema when I bla 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 having lunch. Subjeknya adalah you dan I. You menggunakan were dan I menggunakan was. Sehingga kalimatnya menjadi you were at the cinema when I was having lunch. Soal nomor 9. I blah 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 reading a book you gave me last night when you called. Di sini subjeknya I, jadi kita mengisi blah 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 dengan was. Sehingga menjadi I was reading a book you gave me last week when you called. Nomor 10. 2 years ago, you blah 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 so bad at singing. Subjeknya adalah you. Jadi kita mengisi blah 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 dengan were. Sehingga menjadi 2 years ago, you were so bad at singing. Nomor 11. Some people blah 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 crying at the wedding ceremony this morning. Some people di sini artinya jamak, sehingga kita mengisi bla 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 dengan were. Jadi, some people were crying at the wedding ceremony this morning. Nomor terakhir, Adriana and Dikta couldn't attend the party because they blah 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 working on their paperwork last night. Di sini subjeknya adalah Adriana and Dikta atau they. Jadi
kita menggunakan were karena mereka jamak. Sehingga menjadi Adriana and Dikta couldn't attend the party because they were working on their paperwork last night. Nah, bagaimana? Setelah penjelasan-penjelasan tentang penggunaan was dan were, tentunya kalian sudah mengerti bukan? Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello learner, I'm Asya. We came back again to learn English about to and does. Pasti di antara kalian semua masih banyak banget kan nih yang mempertanyakan bagaimana sih cara menggunakan kata do dan does, atau bagaimana sih caranya kita membuat suatu kalimat pertanyaan dengan kata do dan does. Ada pula nih pasti nih yang bertanya-tanya, kapan sih kata do dan does ini digunakan, atau kapan sih kita bisa pilih antara kata do dan does. Oke. Karena aku di sini pengen banget ngajak kalian semua buat bisa bahasa Inggris, maka di sini kita akan membahas perbedaan antara do dan does. Langsung aja kita mulai. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas do dan does dari segi penggunaannya terlebih dahulu ya. Baru setelah itu kita akan bahas fungsi dari do dan does itu sendiri. Yang pertama, do dan does. Pertama-tama kita harus tahu dulu nih, do dan does ini digunakan untuk menyatakan suatu kebiasaan atau fakta. Karena do dan does itu sendiri digunakan pada kalimat simple present tense. Apa? Simple present tense. Nah, dalam suatu kalimat kita akan biasanya kita akan menemukan yang namanya kalimat interrogatif atau kalimat tanya dan juga kalimat negatif. Lalu kapan sih kita memilih do dan kapan kita memilih does, dan bagaimana sih contohnya? Untuk do dan does itu digunakan jika subjeknya adalah I, you, we, they, he, she, dan it. Nah, do sendiri itu digunakan jika subjeknya adalah I, you, we, dan they, atau kata benda yang jumlahnya banyak, jamak. Contohnya seperti cars, children, pants, kayak gitu ya. Pokoknya semua kata benda yang lebih dari satu. Nah, sedangkan untuk does sendiri itu merupakan kata benda atau pronoun yang menggunakan does itu biasanya he, she, dan it, atau kata benda lain yang jumlahnya hanya satu atau tunggal. Misalnya nih ya, the house, a man, a girl, kayak gitu, father. Jadi bedanya di situ ya. Kalau do itu bentuknya jamak, sedangkan does itu tunggal. Contohnya nih, misalnya kalian mau membuat pertanyaan dengan kata do. Ingat, setelah kata do itu harus diikuti dengan subjeknya, yaitu I, you, we, ataupun they. Contohnya pada kalimat tanya,
For example, like, do you like me? Apakah kamu menyukaiku? Terus dijawab nih dengan kalimat negatif. No, I don't like you. Tidak, aku tidak menyukaimu. Atau kalimat kedua contohnya, do you speak Arabic? Apakah kamu bisa bahasa Arab? Terus dijawab dengan kalimat negatif lagi. No, I don't speak Arabic. Tidak, saya tidak bisa bahasa Arab. Nah, kalimat do you like me dan do you speak Arabic ini adalah kalimat tanya. Ini merupakan kalimat interrogatif dengan close answer yang hanya membutuhkan jawaban yes ataupun no. Nah, dalam membuat kalimat tanya, kita itu harus mengawali kalimat tersebut dengan kata do atau das. Bila kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, do dan das ini artinya adalah apakah, dan letaknya itu berada di sebelum subjek yang tadi udah kita sebutin itu ya. Lalu pada kalimat I don't like you dan I don't speak Arabic, ini merupakan kalimat negatifnya ya, jawaban dari kalimat interrogatif yang tadi. Nah, pada kalimat negatif ini kita juga menggunakan kata do dan das sebelum kata not. Nah, sekarang udah tahu ya, kita gunakan do dan das itu pada kalimat negatif dan pada kalimat tanya saja. Oke, jadi jangan lupa ya, setelah do ataupun das harus diikuti dengan verb 1. Atau lagi ada lagi contohnya tuh, do you smoke? Nah, artinya kalian tuh bertanya, apakah kamu memiliki kebiasaan merokok? Apa sih kebiasaan kamu? Nah, makna konteks pertanyaan itu, kalimat interrogatif menggunakan do dan das itu, makna konteksnya adalah menanyakan suatu kebiasaan seseorang, kayak gitu. Jadi, jika kalian bertanya menggunakan do ataupun das, maknanya adalah kalian sedang bertanya kebiasaan orang itu apa, gitu. Oke, sekarang contoh yang das ya. For example, does he smoke? Ingat ya, kenapa kita menggunakan does itu? Karena subjeknya adalah he, dan setelah itu diikuti dengan verb 1. Itu salah satu contoh perbedaannya pada kalimat interrogatif. Nah, kalau untuk kalimat positifnya seperti apa sih? Contohnya gini, does he smoke menjadi he smokes. Nah, does-nya itu dihilangkan kalau diubah ke kalimat positif. Nah, pasti kalian bertanya-tanya nih, kok dihilangkan gitu? Kenapa dihilangkan? Karena ini itu menggunakan rumus dari simple present tense gitu ya. Dan ada huruf S setelah kata smoke. Mengapa demikian? Karena subjek dari kalimat itu adalah he. Jadi kita memberikan penambahan S setelah kata kerja jika subjeknya adalah he, she, dan it. Atau jika kata kerjanya itu berakhiran SS, CH, SH, X, dan juga O, kita harus menambahkan IS di belakangnya. Kemudian ada pula nih contoh kalimat negatifnya. Misalnya, for example, I don't buy a book. Yang kedua ada
ada he doesn't buy a book. Nah, jika subjeknya adalah he, she, dan it, kita menggunakan does not atau doesn't. Kemudian perhatikan setelah kata buy di sini kita tidak perlu menambahkan huruf s karena kembali lagi ke verb 1 gitu. Sedangkan ya sekarang nih kalian udah tahu dong sekarang cara membedakan penggunaannya. Sekarang kita akan mereview hasil pembelajaran kita tadi ya. Bagaimana sih kita menulis rumus yang benar dalam kalimat tanya. Nih rumusnya. Do atau does plus subject plus verb plus object plus adverb. And don't forget to put the question marked for object and verb. There are optional choice ya. Oke, agar lebih paham lagi, aku mau kasih contoh kalimat lagi ya. Contohnya nih, yang pertama adalah does the car come on time every day? Apakah mobilnya datang tepat waktu setiap hari? Nah, di sini subjeknya adalah car. Mobil. Car-nya hanya ada satu ya. Itu artinya jumlahnya tunggal. Jadi kita pakai apa? Does. Oke. Kalau semisal nih mobilnya banyak, baru deh tuh kita pakai do. For example, do the cars come on time every day? Kayak gitu. Nah, setelah kita berangkat dari kalimat interrogatif atau kalimat tanya, sekarang kita menuju ke kalimat negatifnya ya. Rumusnya adalah subject plus do atau does plus not plus verb plus object plus adverb. Nah, si objek sama adverbnya ini masih optional juga ya. For example, Robin doesn't bring Lina flowers. Robin tidak membawakan bunga untuk Lina. Nah, di sini kita lihat ya, kata does digunakan karena Robin hanya satu orang, atau dengan kata lain subjeknya hanya satu orang saja. Sekarang gimana sih semisal nih yang ngasih bunganya itu gak cuma Robin? Semisal ya, Robin and Nathan do not bring Lina's flowers gitu. Robin dan Nathan tidak membawakan bunga untuk Lina. Nah, kata akhirnya tuh kayak gitu ya. Jadi atau bisa juga kita ganti pakai do gitu. Oke, sekarang aku punya soal nih buat kalian. Coba kalian isi ya. Dan setelah 2 menit ini bakalan aku bahas soalnya. Aku kasih waktu buat kalian 2 menit ngerjain sambil dengerin lagu vocab yang aku putar. I want to be a nurse, wanna be a dancer, wanna be an astronaut. I want to be a doctor, a lawyer, or maybe even president. I can be anything I want to be. I want to be a daddy, I want to be a teacher, I want to be a rock star. I want to be a farmer, want to be a firefighter, want to drive a race car. I can be anything I want to be.
I want to be an actress. I want to join the army. I want to be a pilot. Want to be an engineer. I can be anything I want to be. I can be anything I want to be. I can be anything I want to. Gimana teman-teman? Udah beres belum ngerjain soalnya? Udah dong, gampang kan? Nah, sekarang kita akan bahas ya. Soalnya perhatikan di sini itu pada kalimatnya ada subjek you, pronomen pertama. Nah, kemudian dia juga menanyakan suatu kebiasaan, yaitu bla bla bla, you sleep at 9 o'clock, atau apakah kamu bisa tidur jam 9 gitu. Nah, di sini tuh kita pakai apa nih? Do atau does nih buat taruh kata apakahnya. Apa? Ya, benar. Kita menggunakan kata do. Kemudian yang kedua nih, kalimat kedua. She bla 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 not buy a bag. Perhatikan di sini kita punya subjeknya itu she, maka kita tidak boleh menggunakan kata apa? Kata do, yang berarti jawabannya adalah does. She doesn't buy a bag gitu ya. Nah, jadi gimana nih teman-teman? Apakah kalian sekarang udah paham caranya gimana, penggunaannya gimana, terus gimana membedakan penggunaan antara do dan does? Ya, tentunya udah dong. Oke, jadi itu aja pembelajaran kita tentang do dan does ini. Keep learning ya.